Bang, tolong bantu jawab, jangan dibully karena saya perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Agus dan di kesempatan yang berbahagia ini semoga kita semuanya selalu berbahagia. Dan untuk Anda yang saat ini gagal bayar atau baru gagal bayar, Anda tetap tenang, jangan panik karena gagal bayar itu akan baik-baik saja. Nah, di video kali ini saya akan menjawab sebuah komentar dari seseorang yang dimana dia itu gagal bayar di banyak aplikasi. Ada 20 aplikasi pinjol. Langsung saja saya bacakan ya. Bang, tolong bantu jawab, jangan dibully karena saya perempuan. Saya ngumpulin niat buat galbe atau telat bayar beberapa aplikasi. Shopee, Uku, Klikami, Ivoji, 360 Kredi, Ada Modal, Aman Cepat, Monas, Uatas, Singa, Superbank, Cairin, Kredinek, Yup, Pinjam Yuk, Pinjam Duit, dan lain-lain. Total sekitar 20 aplikasi. Efek gali lubang, tutup lubang. Mohon infonya dari semua aplikasi itu bagaimana terornya, keluar kondar, sebar data pasti. Gimana cara ngadepinya? Saya mau kuatin mental, sudah lelah, tolong dijawab. Bang, terima kasih. Ya, oke, ini akan saya jawab dari pengalaman saya sendiri. Sebetulnya kalau pengalaman pinjol itu kakak ini lebih banyak ya, karena 20 aplikasi yang sudah dia pinjam dan mau digagal bayarkan. Kalau saya belum sampai 20 aplikasi, baru beberapa aplikasi. Nah, berarti kakak ini akan rencana gagal bayar dan niat untuk gagal bayar. Berarti kan belum gagal bayar ya. Nah, ini kondisi pada saat kita itu baru gagal bayar. Dimana kita tuh susah, cemas, takut sesuatu yang terjadi nanti kalau sudah kita gagal bayar atau telat bayar di suatu aplikasi. Ya, itu pasti semua merasakan. Yang baru gagal bayar pasti semua merasakan. Nah, ini akan saya jawab dari pengalaman saya. Kalaupun nanti jawabannya tidak maksimal atau tidak memuaskan, silahkan cari referensi lain, cari edukasi lain yang mungkin bisa memberikan jalan atau solusi untuk kakak. Ya, yang pertama, kalau kita sudah niat gagal bayar karena tidak mampu lagi untuk membayar, ya, dan sudah terjerat dengan pinjol-pinjol lainnya, efek gali lubang tutup lubang, itu langsung ganti nomor HP. Ganti nomor HP, putus semua komunikasi. Ya, dari pinjol apapun hapus, tutup semua. Jangan lagi dibuka-buka. Ya, itu yang pertama. Karena sumber ketakutan pertama itu adalah pesan-pesan intimidasi atau penagihan-penagihan dari para DC. Ya, di situ nanti kalau sudah mengirimkan pesan WhatsApp, kita akan membuka. Dengan membuka dan membaca itu pengaruh terhadap psikis kita. Karena memang saat itu kondisi kita itu salah, gagal bayar atau telat bayar. Ya, itu kita sudah kena yang pertama. Yang kedua, kalaupun memang dia pinjol legal, yakin ya, itu tidak akan sebar data. Pasti dia melakukan penagihan itu tetap ya. Untuk resiko terberatnya itu DC lapangan datang ke rumah, terus slik OJK. Itu aja, dua resiko yang agak sedikit berat. DC lapangan datang ke rumah dan masuk slik OJK. Kalau masuk slik OJK, BI checking, berarti kita tidak bisa lagi melakukan pinjaman-pinjaman di perbankan lainnya ataupun produk-produk keuangan lainnya ya, seperti kredit motor ataupun kredit rumah ataupun mengambil kur pinjaman di bank, itu tidak bisa. Nah, itu sudah konsekuensi dan kita harus berani untuk menghadapi itu ya. Bukan kita berlari, tapi kita harus hadapi. Oke. Yang selanjutnya masalah DC lapangan untuk pinjol legal. Ada beberapa aplikasi di sini yang memiliki DC lapangan ya, seperti Tunaiku itu ada. Nah, jadi kalau memang ada datang DC lapangan, itu hadapin saja. Jangan Anda terlalu takut, jangan Anda cemas. Kuncinya jangan takut, jangan cemas. Kalau kita sudah tenang dalam menghadapi apapun, itu otak kita akan berpikir. Ya, otak kita akan jalan. Jadi kita bisa melewati permasalahan-permasalahan itu. Tapi kalau kita sudah cemas, sudah bingung, sudah stres, kita nggak akan berpikir. Akhirnya blank, malah depresi,
waduh malah jadi penyakit ya. Nah, lanjut lagi, kalau DC lapangan datang ke rumah, hadapi saja. Yang pertama, Anda harus mengecek semua surat-surat izin untuk penagihan dari aplikasi mana, untuk legalitasnya bagaimana, itu harus Anda cek. Nah, yang pertama. Yang selanjutnya, Anda harus merekam semua kegiatan-kegiatan yang apabila ada ancaman, intimidasi, teror dari DC lapangan. Divideokan. Dan Anda langsung bisa menelpon OJK kalau memang itu memberikan ancaman, tekanan terhadap Anda. Ya. Bisa juga Anda menelpon pihak berwajib seperti polisi, bisa. Karena DC yang datang ke rumah Anda melakukan intimidasi, melakukan teror ya, perbuatan yang tidak menyenangkan, itu bisa. Oke, itu masalah DC. Yang kedua, kalau Anda gagal bayar di pinjol ilegal, nah itu potensi sebar data pasti sebar data. Karena mereka tidak punya DC, makanya senjata yang paling ampuh yang digunakan oleh pinjol ilegal adalah sebar data. Kemana? Ke seluruh kontak. Ke seluruh kontak Anda. Media sosial, kalau dia bisa mendapatkan media sosial Anda, dia akan menagih ke situ. Ya, jadi kuncinya Anda harus siap mental. Anda harus kuat. Mau dia sebar data, mau dia mungkin keluar kondar, ini yang pinjol ilegal ya. Udah, Anda jangan terlalu pikirkan. Anda jangan terlalu panik. Bersikaplah masa bodoh. Karena kalau pinjol ilegal itu tidak wajib dibayar. Dan langsung saja semua bukti-bukti dari intimidasi pinjol ilegal maupun legal itu screenshot kirimkan ke OJK. Adukan ke OJK atau ke AFPI. Biar ada tindak lanjut. Kalau mungkin pinjol ilegal bisa diblokir. Selesai semua. Dan Anda pokoknya harus ganti nomor HP. Kalau nggak ganti nomor HP nanti malah tekanan itu semakin membuat Anda stres, semakin membuat Anda bingung. Ya, jangan sampai. Kontrol diri Anda, tetap tenang. Jangan panik. Nah, itu pengalaman-pengalaman saya ataupun pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan saya yang gagal bayar di aplikasi pinjol. Tapi kalau saya kebanyakan legal ya, kalau ilegal belum. Karena kalau legal sama ilegal, itu potensinya itu lebih rawan yang ilegal memang. Dia memang barbar sekali pada saat dia menagih utang. Tapi kalau legal itu masih mengikuti aturan. Masih bisa dikondisikan lah. Masih bisa dikondisikan. Pokoknya jangan panik. Nanti datang DC ke rumah, jangan panik. Masih bisa dikondisikan. Sampaikan saja kalau Anda tidak mampu bayar. Dan jangan membuat perjanjian-perjanjian apapun. Ya, nanti kalau Anda membuat perjanjian, DC-nya datang lagi. Pokoknya jawab saja, saya nggak mampu bayar. Saya belum bisa bayar. Ya, oke ya. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.